Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mereview sebuah pisau yang mungkin sudah tidak asing lagi buat teman-teman semua, karena ini banyak beredar di online shop, yaitu produk dari Knife dengan jenis BUCK tulisannya. Ini udah cukup lama saya punya, dan inilah satu-satunya pisau saya yang sarungnya terbuat dari bahan apa ini ya, kanvas apa? Setahu saya sih bahan kanvas gitu kalau buat, sama kayak bikin tas ya. Dijahit dengan jahitan yang cukup rapih, terus di apa sih nama ini, dijepit ya kayak gini nih di dua sisi. Kemudian penguncinya model, kalau saya nyebutnya apa ya, cetekan ya. Nah, karena ini udah cukup lama saya punya, maka agak longgar di bagian sini, jadi jangan sering-sering lah dibuka tutup. Atau dari posisi apa, dari sarungnya, dari ini, untuk dikaitkan di pinggangnya pakai bahan tali. Makanya pisau ini lebih sering saya taruh di tas ketimbang saya taruh di pinggang. Bobotnya cukup berat. Bagian dalam sini ini kayak ada busanya. Terus di bagian sini ini terbuat dari bahan kayak plastik keras gitu ya, bagian dalam ini. Nah itu, ini adalah plastik keras tuh. Kalau untuk kondisi pisaunya masih standar, sarung ini masih mampu menahan gesekan dari mata pisaunya. Kenapa saya bilang seperti itu, nanti saya ceritakan kalau kita udah bahas ini. Nah, ini dia pisaunya, full tang, bilahnya full sampai tangkai. Bahan ininya kalau di tokonya apa ya, lupa saya, stainless steel atau bukan, tapi kok stainless steel harganya murah ya. Dan emang ini sampai sekarang belum berkarat, padahal saya orangnya paling males bersih-bersih pisau. Sampai sekarang belum berkarat. Gagangnya, bahan kayunya ini dijepit dengan 3 buah baut di masing-masing sisi. Sisi kiri ada 3, sisi kanan ada 3. Dia bukan model baut dengan mur, tapi model baut semua, dan berarti penguncinya, dratnya atau murnya ini ada di bagian sisi bilah yang belakang ya. Pegangannya cukup nyaman, bisa begini, bisa begini, tapi kalau saya lebih sering pegangnya kayak gini sih sebenarnya, karena pas untuk kayak kita ngupas atau nyerut lebih enak kayak gini, atau dibalik. Kalau dibalik seperti kayak gini enak sih ditekuk-tekuknya, karena titik berat dia ada di gagang. Kalau kita di tengah-tengah sini, ini udah pasti jatuh belakangnya. Nah, ini baru dia ke depan tuh. Nah, kenapa saya bilang kalau sarung ini dalam kondisi standar masih sanggup dia nahan gesekan dengan mata pisau? Karena waktu pas baru datangnya, pisau ini emang tajam, tapi
Pertama kali saya pakai, saya bawa ke kebun saya untuk pakai motong batang singkong. Paling sekitar 5 batang lah, saya nebang itu ada 5 batang, saya tebangin dulu. Udah tumpul dia, bahkan untuk motong tali plastik aja dia nggak bisa pas waktu masih barunya. Makanya bagian mata ini saya rubah sudutnya, saya buat lebih tipis lagi, saya buat lebih lebar ke atas. Hasilnya sampai sekarang tajam, bahkan jarang saya asah. Kenapa jarang saya asah dan emang sampai sekarang juga jarang juga saya pakai untuk kerjaan-kerjaan yang sedang. Untuk kerjaan-kerjaan medium itu nggak saya pakai, kayak karena khawatir terjadi coak atau roll di bagian mata. Saya rubah jadi dia sekarang lebih tajam. Hasilnya cukup halus tuh, halus dia nggak halus banget, masih ada seratnya sih, masih ada nyerat, nggak halus-halus banget, tapi lebih baik lah daripada waktu kondisi standar bawaannya. Enak banget sih. Suaranya masih renyah, masih ada bersuara. Dan pisau ini sering saya bawa mancing, sering saya pakai juga untuk kerjaan-kerjaan dapur, untuk motong ikan terutama. Ini enak bener. Setelah kita sisikin ikan itu, kita sisikin, terus kita potong bagian punggung, dari punggungnya kita potong seret. Begitu nyampe di kepala tinggal diginiin, tekan krek, udah dikebelah kepalanya itu. Makanya saya seneng pakai ini karena itu tadi begitu tekan sampai ini enak, gerakannya enak, masuk di sini krek, enak betul. Karena dia cukup lebar, maka waktu pas dari sini kena duri dia nggak ada hambatan sama sekali. Seret, kita potong gitu, seret sampai kepala tinggal cekrek. Itulah pengalaman saya menggunakan pisau ini untuk kerjaan-kerjaan dapur, untuk kerjaan-kerjaan mengolah makanan. Pisau ini udah cukup. Bahkan emang ini selalu saya pakai untuk kerjaan-kerjaan dapur. Dan sampai sekarang tidak berkarat, tidak ada kendala. Paling hanya di bagian tengah ini ada terjadi longgar, karena pernah saya pakai juga sih untuk motong kayu ya, walaupun kayu kecil saya potong. Sering saya pakai buat nyacak, buat belah. Kadang-kadang sih, nggak sering, kadang-kadang aja. Kalau pas emang nggak ada pisau lain baru saya pakai ini, tapi kalau pas adanya saya bawa yang lain ya saya pakai yang lain. Karena kita nggak tahu kondisi di luar, kadang lagi nggak pengen ngidupin api karena nyamuknya banyak, saya ngidupin api, akhirnya cari kayu ya. Dengan kondisi bawa pisau ini ya saya akhirnya terpaksa lah saya pakai tuh. Paling itu aja sedikit kelemahannya ya, tapi cuman dikasih lem Korea apa namanya ya, dia udah rapat, udah nggak ada terjadi longgar lagi, udah nggak goyang lagi.
Oke, sekian dulu review dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.